Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak lupa selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat yang banyak bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, masih bersama saya Ibu Endah Raksawitara pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi kita kali ini adalah anekdot. Siap ya? Jangan lupa untuk berdoa. Anekdot, sebenarnya kita sering bersentuhan dengan anekdot. Cuma masalahnya kita kadang tidak paham mana yang termasuk anekdot, yang mengandung unsur anekdot, atau bahkan bukan anekdot. Kita sering menemukan banyak teks yang mengandung unsur anekdot. Kalau kalian sering baca Mister Pecut di koran Jawa Pos, lalu ada karikatur, teks-teks tersebut sebagian teks yang mengandung unsur anekdot. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan menganalisis struktur teks anekdot sebagai kompetensi dasar kita. Sedangkan tujuan pembelajarannya, yang pertama memahami pengertian anekdot, yang kedua memahami struktur anekdot, dan yang ketiga mengidentifikasi struktur anekdot. Jadi hari ini kita belajar 3 hal ya: pengertian, struktur, dan mengidentifikasi. Anak-anakku, anekdot, jadi definisi anekdot adalah cerita lucu. Cerita lucu yang bertujuan untuk menyindir secara halus. Jadi mudahnya sindiran secara halus yang dikemas dalam cerita lucu. Berbeda kalau kita menemukan di media massa, di media online, offline. Ketika kita tidak puas dengan sistem pemerintahan, tidak puas dengan sistem sebuah instansi, kadang kita sering mengkritik langsung secara lugas. Nah, kritikan yang disampaikan secara langsung dan lugas cenderung memberikan rasa sakit, menyakiti, tidak enak, tidak nyaman untuk dibaca atau didengar. Tapi berbeda dengan anekdot. Anekdot, kritikan yang dikemas dengan cara lucu dan halus. Terkadang yang dikritik itu tidak sadar kalau dia sedang diberikan pesan moral supaya merubah sistem atau kebijakan yang telah dia buat. Jadi intinya anekdot adalah cerita lucu yang mengandung unsur sindiran, kritik yang dikemas secara halus. Anak-anakku, ciri teks anekdot ada 4. Yang pertama, terilhami dari kisah nyata. Selalu ada kisah nyata yang menjadi latar belakang ketika munculnya sebuah anekdot. Entah itu tentang corona, PPKM, sistem pendidikan, itu akan menjadi isu dasar untuk menciptakan sebuah anekdot. Yang kedua, melibatkan tokoh-tokoh terkenal. Tokoh terkenal yang sering membuat anekdot, yang sering kita jumpai di sini almarhum Gus Dur. Lalu seiring jalan muncul tokoh-tokoh fiksi, misalkan Abu Nawas, Nasruddin, dan lainnya. Dan yang ketiga, bersifat menghibur. Jadi kritikan yang disampaikan secara halus ini akan memunculkan sesuatu yang lucu. Ketika lucu, itu pasti menghibur bagi pembacanya. Dan yang keempat, sebagai media untuk menyampaikan kritik, pandangan, dan aspirasi yang bernilai positif. Jadi ketika cerita lucu yang mengandung sindiran dan kritik yang secara halus ini disampaikan, itu harus memberikan pesan positif. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tokoh yang sering membuat anekdot dengan jargonnya yang terkenal, gitu aja kok repot, adalah Gus Dur. Salah satunya di sini ada, Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil.
tulisan ini mengandung unsur anekdot. Kalau dipahami dengan benar, memang benar, Allah itu maha segala-galanya, maha pengasih, maha penyayang, maha esa. Jadi tidak perlu dibela. Justru yang dibela adalah mereka yang diberlakukan tidak adil. Masuk ke struktur anekdot ya anak-anak. Struktur anekdot ada 5. Yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir koda. Koda itu ekor, penutupnya. Jadi kalau ada abstrak, ada penutup. Kita bahas satu-satu ya. Nah, abstrak adalah gambaran awal cerita. Jadi seperti kita menulis sebuah karya ilmiah, makalah itu ada abstraknya, gambaran, ilustrasi. Mau dibawa kemana kita? Masuk cerita kemana kita? Lalu yang kedua orientasi. Di sini ada pengenalan tokoh, setting, waktu, latar. Lalu krisis itu puncaknya masalah, konflik yang ingin disampaikan, yang ingin dikritik. Dan yang keempat reaksi, tanggapan dari tokoh yang dibuat cerita atau tokoh lain di luar cerita. Dan yang terakhir koda atau ekor, penutup. Di tampilan layar kalian, di situ Bu Enda mengambil contoh anekdot dengan judul Membuang Presiden. Nah, kita baca sebentar. Apa akibatnya jika presiden menjabat terlalu lama, apalagi presiden sering membohongi rakyatnya? Tentu saja rakyat akan marah dan menganggap presiden telah berkhianat. Tapi ini cerita Gus Dur tentang presiden Filipina yang memiliki 3 orang anak. Merasa yang mereka orang nomor 1 di negerinya, ketiga anak itu pun suka berbuat neko-neko. Nah, 2 paragraf sini, yang pertama, paragraf pertama masuk pada abstraksi, jadi gambaran. Bagaimana kalau kita memiliki presiden yang menjabat terlalu lama? Lalu paragraf yang kedua masuk pada orientasi, pengenalan tokoh. Di situ dikenalkan tokoh presiden Filipina dengan ketiga putranya. Jadi 2 bagian sudah masuk di paragraf 1 dan paragraf kedua. Kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Anak pertama presiden ingin mencari popularitas dengan menyebar uang pecahan 5 peso dari atas pesawat. Tak mau ketinggalan, anak kedua pun melakukan hal yang sama. Dia menyebarkan uang lebih banyak. Jadi lebih banyak dari yang kakak pertama. Lalu anak yang ketiga juga tidak mau kalah. Kakak pertama sudah menyebar uang, kakak kedua lebih banyak lagi. Nah, dia mau berbuat apa ya yang bisa menaikkan pamornya supaya dia lebih terkenal dari kakak pertama dan kakak kedua? Lalu si anak ketiga ini bertanya pada pilot pesawat yang mengantarkan kakak-kakaknya untuk menyebar uang dari atas pesawat. Mas Kapten, aku ingin populer seperti kedua kakakku, tetapi tindakan populer apa yang bisa membahagiakan rakyat? Pertanyaannya. Nah, paragraf ini masuk pada krisisnya, konfliknya. Jadi anak ketiga ini ingin populer melebihi kakak 1 dan 2, tapi dengan cara yang berbeda. Bagaimana caranya? Lalu pilot pesawat pun menjawab, gampang sekali. Buang saja ayah nona dari atas pesawat, jawab sang kapten. Anak ketiga pun tertunduk sambil menutup muka. Seketika jawaban kapten pilot menjadi pamungkas untuk menjadi populer. Nah, jadi ini paragraf keempat dan kelima ini masuk pada reaksi. Jadi reaksi pada si kapten. Oh gampang nona, kalau ingin populer buang saja ayah nona dari atas pesawat. Lalu penutupnya si anak ini tertunduk, menutup mukanya. Ternyata jawabannya, kalau ingin populer buang saja ayahnya dari atas pesawat. Nah, di sini sebenarnya ada pesan moral. Dibuang nih dalam artian bukan dibuang secara benar, secara betulan dari atas pesawat, tetapi sudah waktunya bahwa ayahnya ini, presiden Filipina ini,
lengser turun dari jabatan. Jadi ada pesan mengkritik langsung pemerintahan yang dijabat lama dengan cara guyonan. Nah, anak-anakku, sampailah kita pada simpulan materi hari ini. Jadi kalau disimpulkan materi kita hari ini ada dua. Yang pertama, definisi tentang anekdot. Dikatakan anekdot kalau dia berisi cerita lucu yang mengandung sindiran secara halus. Cerita lucu mengandung sindiran secara halus. Dan simpulan yang kedua, dikatakan anekdot jika memenuhi struktur, 5 struktur. Yang pertama, abstraksi, kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda atau ekor penutup. Baiklah anak-anakku, kita sampai di bagian pamungkas materi hari ini. Tugas kalian adalah menemukan satu teks anekdot di media massa baik online atau offline. Jadi ditemukan dulu ya teks anekdotnya. Lalu setelah kalian menemukan naskahnya, silakan diidentifikasi, dianalisis mana bagian abstraksi, mana bagian orientasi, mana bagian krisis, reaksi, sampai yang terakhir koda. Nah, teks anekdot yang sudah kalian temukan di media massa itu bisa ditandai dengan pensil berwarna atau stabilo, lalu diunggah di classroom kalian. Jangan lupa diperhatikan tenggatnya, jangan sampai terlambat. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan lewat surel, lewat chat secara umum di grup. Jadi tidak ada kesan malu bertanya sesat di jalan. Jadi begitu anak-anakku untuk pertemuan hari ini. Ibu Endah cukupkan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan jangan lupa pesan Bu Endah. Bahagia seperlunya, kecewa secukupnya, dan bersyukur sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.